sepertinya belajar membaca Al-Quran. Sepulang dari Kutab, di rumah beliau mengajari adiknya, yaitu Syekh Hafidz Ahmad Al-Hakami ini, ya. Sampai mereka berdua belajar, kakaknya mengajari adiknya bisa membaca Quran, kemudian bisa menghafal surat-surat pendek, ya, sampai kemudian keduanya khatam membaca Al-Quran, ya, keduanya khatam membaca Al-Quran, ya. Karena bapaknya orang yang tidak mampu, maka beliau tidak bisa pergi keluar, ya, tidak bisa pergi keluar untuk menuntut ilmu. Di samping itu, anak-anaknya memang harus membantu kedua orang tuanya menggembala kambing, ya. Sampai pada suatu ketika kakaknya diberitahu oleh seseorang, ada seorang dai, seorang ulama, ya, seorang pengajar di tetangga desa, ya, mungkin, ya, tetangga desa atau tetangga kecamatan begitu kalau di kita, yaitu namanya adalah Syekh Abdullah Al-Qarawi, ya. Dimana nanti beliau berikutnya adalah sebagai syekhnya Syekh Hafidz Ahmad Al-Hakami. Jadi beliau lebih banyak belajar itu di kotanya sendiri, ya. Yang kemudian sampai Syekh Hafidz ini wafat, cukup menarik, ya. Ketika itu akhirnya mereka berdua ingin menemui Syekh Abdullah Al-Qarawi, adik kakak ini. Berhubung keduanya harus membantu kedua orang tuanya menggembala kambing, maka yang mendatangi Syekh Abdullah Al-Qarawi adalah kakaknya. Kakaknya dengan membawa surat dari Syekh Hafidz Ahmad Al-Hakami kecil, dari adiknya. Kakaknya yang berangkat menemui Syekh Abdullah Al-Qarawi, kemudian adiknya menitipkan surat, ya, menitipkan surat kepada Syekh Abdullah Al-Qarawi. Apa isi suratnya? Isi suratnya adalah beliau menulis, di antara yang beliau tulis adalah memohon kepada Syekh Abdullah Al-Qarawi untuk meminjamkan kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi untuk meminjamkan kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Karena tidak ada guru di situ, kitab pun juga sulit, ya, tidak seperti kita sekarang, ya. Mau kajian, kitabnya sudah kita share duluan, PDF, ya, tinggal dibaca, tinggal di copy, ya. Dulu enggak, Syekh Hafidz Ahmad Al-Hakami sampai nulis surat untuk meminjam kitab. Dan kita banyak mendengar para ulama yang untuk belajar kitab itu harus minjam. Dulu Imam Asy-Syafi'i meminjam kitab Al-Muwatta, ya, kitab Al-Muwatta dari seorang tokoh atau seorang penguasa di Mekah sebelum ke Madinah, kemudian dihafalkan dalam 9 hari. Kitab Al-Muwatta. Menghadap ke Imam Malik itu sudah hafal kitab yang akan dipelajari, ya. Melihat tulisannya Syekh Hafidz ini, Hafidz kecil ini, Syekh Abdullah Al-Qarawi tertarik karena tulisannya bagus, ya. Padahal belajar menulis Al-Quran, belajar menulis itu dalam waktu singkat, ya. Tetapi Allah SWT memberikan kelebihan kepada Syekh Hafidz Ahmad Al-Hakami ini, kelebihan cepat menghafal, cepat memahami, ya. Yang ini menjadi satu kelebihan yang Allah berikan kepada beliau, ya. Kemudian Syekh Abdullah Al-Qarawi tertarik sampai akhirnya beliau datang ke desanya Syekh Hafidz ini, Syekh Abdullah Al-Qarawi, ya. Datang berserta dengan beberapa murid-muridnya di sana, tinggal di sana sementara untuk mengajar di desa tersebut, ya. Ketika mengajar di desa tersebut, ya, setiap Syekh Abdullah Al-Qarawi selesai mengajar, maka Syekh Hafidz ini langsung bisa mengulang pelajaran yang disampaikan tepat, sesuai. Jadi hafalannya sangat kuat, ya.
Setiap selesai menjelaskan, Syekh Abdullah Al-Qarawi meminta kepada Syekh Hafid untuk mengulang. Wahai Hafid, coba diulangi pelajaran tadi, ya. Kemudian beliau mengulangi dengan tepat, sesuai persis seperti apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Qarawi. Nah, dari sini Syekh Abdullah Al-Qarawi tertarik dan ingin sekali membawa Hafid kecil ini ke tempat beliau, ya, karena melihat kelebihan yang begitu luar biasa, ya, dalam menghafal, dalam memahami, ya. Kemudian meminta izin kepada orang tuanya, untuk diizinkan ikut serta ke tempatnya Syekh Abdullah Al-Qarawi. Di situ ada murid-murid yang lain, bisa belajar lebih fokus, ya, lebih serius. Orang tuanya tidak mengizinkan. Kenapa? Karena anaknya harus membantu mengembala kambing. Nah, kita bisa bayangkan, ya, ikhwan akhwat sekalian, bagaimana beliau untuk belajar saja tidak diizinkan, ya. Kita sekarang orang tua kita, setiap kita mau melanjutkan sekolah, mereka sibuk, ya, mencari pesantren untuk mengirim kita sekolah, pesantren atau kampus dan sebagainya, ya. Nah, beliau Syekh Abdullah Al-Qarawi berusaha meyakinkan kepada orang tuanya bahwa anak ini punya kelebihan yang sangat luar biasa, ya, maka sayang kalau tidak dikembangkan. Bahkan Syekh Abdullah Al-Qarawi dalam biografi yang diceritakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, ya, di antara kalimat yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Qarawi adalah, kalau butuh yang menggembala, saya akan berikan pengganti, ya, saya akan berikan pengganti Hafid untuk menggembala kambing, dan bayarannya saya nanggung. Orang tuanya tetap tidak mengizinkan, ya, tidak mengizinkan. Nah, kemudian setelah sekian waktu, qadarullah, ibunya sakit, ya, kemudian meninggal dunia. Akhirnya kemudian Syekh Hafid pada umur 16 tahun beliau berangkat ke tempatnya Syekh Abdullah Al-Qarawi untuk belajar di situ lebih fokus, ya. Sebagian biografi menyebutkan bahwa ibunya meninggal setelah beliau pergi ke Syekh Abdullah Al-Qarawi, ke tempat Syekh Abdullah Al-Qarawi. Berapa bulan dari beliau datang ke tempat Syekh Abdullah Al-Qarawi, di tahun yang sama ibunya meninggal, ya. Ala kulli hal, beliau kemudian belajar di tempatnya Syekh Abdullah Al-Qarawi, ya. Nah, di tengah keterbatasan yang bisa kita bayangkan pada waktu itu, ya, beliau punya kelebihan yang akhirnya Syekh Abdullah Al-Qarawi itu meminta Syekh Hafid muda ini untuk menulis matan dalam akidah, ya. Ditulislah oleh Syekh Hafid Ahmad Al-Hakami, karena beliau juga punya kelebihan dalam menulis syair, ya, atau menulis nazom matan ilmu. Sampai ada kunjungan dari Raja Saud bin Abdul Aziz, ya. Beliau tertarik kemudian yang kelak akan banyak mencetak kitab-kitabnya Syekh Hafid Ahmad Al-Hakami. Nah, matan yang ditulis itu adalah matan, judulnya Sulamul Wusul ila Ilmil Usul, ya. Sulamul Wusul ila Ilmil Usul. Dan itu beliau tulis ketika usia beliau baru berumur 19 tahun. Ya, selesai ketika beliau berumur 20 tahun. Ya. Semasa hidup beliau, matan ini menjadi sangat terkenal di kalangan para ulama dan para tulabul ilmi karena bahasa yang mudah, ya. Kemudian membahas semua permasalahan akidah, ya. Kemudian Syekh Abdullah Al-Qarawi meminta beliau untuk menuliskan syarah penjelasan dari matan ini.
Maka beliau kemudian menulis syarahnya dan selesai ketika usia beliau berumur 24 tahun. Ya, jadi 19 tahun sudah menulis matan penting dalam akidah. Umur 24 tahun itu sudah selesai menulis syarah matan itu. Ya, sampai sekarang buku itu menjadi buku yang sangat penting dalam masalah akidah. Nama syarahnya adalah Ma'arijul Qabul, ya, Ma'arijul Qabul. Nah, kemudian beliau menulis tidak kurang dari 23 buku, ya, sebagiannya sudah dicetak, termasuk buku yang akan kita baca pada siang hari ini. Sebagiannya juga belum dicetak, ya. Kemudian beliau mengajar di beberapa tempat sampai akhirnya pada tahun 1377 Hijriah beliau haji dengan Syekh Abdullah Al-Qarawi. Karena beliau ini kan jarang pergi kemana-mana, ya. Sebagian besar usianya, umurnya itu dihabiskan di tempat tinggalnya. Kemudian bersama dengan Syekh Abdullah Al-Qarawi, disebutkan dalam sebagian biografi yang menulis, beliau tidak tahan dengan panasnya cuaca ketika berjalan ke Mekah, ya. Akhirnya di tahun yang sama, di tahun itu ketika setelah selesai melaksanakan haji, beliau wafat di Mekah di baru berusia 35 tahun, ya. 35 tahun itu menjadi seorang ulama yang terkenal bahkan ketika semasa beliau masih hidup, ya. Sudah menulis banyak kitab yang menjadi rujukan penting dalam berbagai macam ilmu, ya. Tulisan beliau ada dalam masalah akidah, masalah faraid dan sebagainya, ya. Rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu, ya. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tadi biografi Syekh Hafidz Ahmad Al-Hakami, ya, biografi yang sangat luar biasa. Di usia muda beliau meninggal 35 tahun, ya. Maka ini menjadi satu evaluasi buat kita. Di usia 20 tahun kita sudah bisa apa? Di usia 25 tahun kita apa yang kita lakukan, ya? Di usia 30 tahun apa yang sudah kita lakukan? Begitu seterusnya, 35 tahun, 40 tahun dan begitu seterusnya, apa yang sudah kita lakukan untuk agama Islam ini, ya. Baik, kita mulai untuk membaca kitab ini, ya. Di sini beliau awali dengan satu pengantar singkat, ya, pengantar singkat bahwa beliau menulis dalam kitab ini kitab mukhtasar, ya, ringkasan masalah akidah, yaitu pokok-pokok masalah akidah, ya. Disertai dengan dalil yang sahih, karena beliau tidak menyebutkan dalam kitab ini kecuali ayat dan hadis yang sahih, ya. Ayat dan hadis yang sahih, fokus membahas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak menyinggung akidah kelompok-kelompok yang menyimpang, agar buku ini bisa menjadi buku yang menjelaskan tentang permasalahan pokok akidah, ya, pokok akidah, sehingga para ulama banyak menjadikan buku ini sebagai salah satu buku yang membangun pondasi kita dalam masalah akidah, ya. Sehingga ketika kita selesai membaca buku ini, kita insya Allah punya modal yang bagus untuk kita mempelajari kitab akidah yang lebih besar, ya. Dan kelebihan yang beliau tulis, beliau mengatakan sengaja dibuat dalam bentuk tanya jawab, ya, agar mengundang perhatian, karena pertanyaan itu kan mengundang perhatian, ya. Dan salah satu metode Al-Quran adalah tanya jawab, ya. Ada pertanyaan, atau juga metode hadis Nabi SAW itu ada tanya jawab, ya.
Nah, agar kita maksimal dalam mempelajari kitab ini, karena sekaligus kita coba akan memperkaya kosakata bahasa Arab kita. Kalaupun nanti ada yang ngeprint itu jauh lebih bagus ya, sehingga bisa coret ya, bisa coret-coret di buku ya. Kecuali kalau HP canggih mungkin bisa coret-coret, tapi itu akan hilang nanti, kalau cepat hilang nanti ya, risiko hilangnya besar. Maka kalau misalkan ada yang memfotokopi ya, beliau ini beli kitabnya ini ya, beliau beli kitabnya, kitab asli ya, saya saja fotokopian ini ya. Beliau kitabnya asli ya. Nah, ini lebih bagus ya, lebih bagus sekaligus sebagai bentuk kesungguhan kita. Nah, kita beli kitabnya atau fotokopi kitabnya, mudah-mudahan itu bisa menjadi lebih berkah ya, lebih berkah. Karena keberkahan berbeda ya antara megang bukunya dengan megang laptop seperti ini. Nah, ini kita tutup aja laptopnya ya. Baik. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. As-su'alul awwal, ma awwalu ma yajibu 'alal ibad. Ya. Ma awwalu ma yajibu 'alal ibad. Perkara apa yang wajib atas hamba? Awal itu kan awal, tahu ya kita ya. Awal ma yajibu 'alal ibad. Ya, perkara apa yang pertama kali wajib atas seorang hamba ya. Jawabannya awwalu ma yajibu 'alal ibad ma'rifatul amri alladhi khalaqahumullahu lahu ya. Awwalu ma yajibu 'alal ibad ma'rifatul amri alladhi khalaqahumullahu lahu ya. Yang pertama diwajibkan atas seorang hamba yaitu ma'rifah. Ma'rifah itu mengetahui ya. Ma'rifatul amri alladzi khalaqahumullahu lahu, mengetahui urusan atau perkara. Amr itu perkara, perintah ya. Amaran ya, maka kita dengar ada amaran itu adalah perintah ya. Mengetahui perkara yang menjadi tujuan khalaqahumullahu lahu ya, perkara yang menjadi tujuan Allah menciptakan mereka ya. Mengetahui perkara yang menjadi tujuan Allah SWT menciptakan mereka. Wa akhadha itu mengambil, alaihimul mitsaq bihi, dan mengambil atas mereka janji ya, janji ketika di dalam rahim ibunya ya, di rahim setiap ibu diambil janjinya ya. Wa id akhadha rabbuka min bani adama dzurriyyatahum ya wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, itu janjinya adalah janji mengakui bahwa alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian ya. Perkara tujuan Allah menciptakan mereka, kemudian Allah mengambil janji atas mereka. Wa arsala bihi rusulahu ilaihim. Wa arsala bihi rusulahu ilaihim, dan mengutus. Rasul itu utusan, kita sudah tahu semua ya. Wa arsala bihi rusulahu ilaihim, dan Allah mengutus dengan perkara ini rasul-rasulnya kepada mereka. Wa arsala, dan Allah mengutus dengan perkara ini rasul-rasulnya kepada mereka. Wa anzala bihi kutubahu alaihim, dan Allah menurunkan dengannya kitab-kitabnya kepada mereka ya. Jadi kitab-kitabnya Allah turunkan membawa perkara ini. Wali ajlihi khuliqatid dunya wal akhirah, dan untuk perkara yang wajib ini diciptakanlah dunia dan akhirat ya. Wal jannatu wan nar, dan diciptakan juga surga dan neraka, jannah wan nar.
Wa bihi haqqatil haqqah, dan atas dasar itu terjadilah kiamat. Wa waqa'atil waqi'ah, sama ya, idza waqa'atil waqi'ah, terjadinya hari kiamat. Nama lain daripada kiamat al-haqqah dan al-waqi'ah. Wa fi sya'nihi tunsabul mawazin wa tataqayarus suhuf, dan untuk tujuan itu tunsab al-mawazin, ditegakkan timbangan, mizan al-mawazin, dipasang, ditegakkan timbangan, dan buku-buku catatan amal berterbangan diberikan kepada setiap manusia. Ya. Wa fihi takunu syaqawatu was-sa'adatu, dan dalam urusan ini ditentukan ya siapa yang asyaqawah, yang celaka, rugi, was-sa'adah. Jadi adanya kesengsaraan dan juga adanya kebahagiaan untuk urusan yang diwajibkan ini ya. Jadi itu adalah kewajiban pertama atas seorang hamba, mengetahui urusan di mana Allah SWT yang menjadikan urusan itu, perkara itu menjadi tujuan diciptakan mereka ya. Nah, dari paragraf ini saya kira banyak kosakata yang kita tahu ya, kosakata yang kita tahu ya. Maka kalau dalam bahasa Arab ada kata yang 3 hurufnya itu sama, akar katanya itu sama, berarti ada kemiripan makna. Wa arsala bihi rusulahu, rasul ya, arsala berarti mengutus, karena rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat ya, ma'rifat itu adalah ma'rifah, mengetahui, dan begitu seterusnya. Wa ala hasabihi tuqsamul anwar, dan atas dasar itu dibagikan cahaya. Nanti di hari kiamat atau di dunia ini cahaya itu diberikan kepada orang berbeda-beda berdasarkan kualitas mereka melaksanakan kewajiban ini ya. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 40, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur." Dan barang siapa yang tidak Allah jadikan untuknya cahaya, maka dia tidak memiliki cahaya ya. Ini pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang kedua, as-su'alu tsani, ma huwa dzalikal amrul ladzi khalaqallahu ta'ala al-khalqa li ajlihi ya. Ma huwa, apa itu urusan perkara yang Allah Subhanahu wa taala khalaqallahul khalqa li ajlihi, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk untuk perkara itu. Ya, tidak lain perkaranya adalah ibadah ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau dalam jawabannya adalah menyebutkan jawabannya menggunakan ayat, menggunakan berbagai macam ayat di dalam Al-Qur'an. Ayat yang pertama adalah dalam surat Ad-Dukhan ayat ke-38 dan 39 ya. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan main-main ya, secara main-main. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tidaklah kami menciptakan keduanya, langit dan bumi, melainkan bil haq, disertai dengan al-haq, kebenaran, atau menyertai kebenaran, atau mengandung kebenaran. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi aktsarahum, kebanyakan mereka tidak mengetahui ya. Jadi Allah SWT menciptakan langit dan bumi dengan bil haq. Apa itu al-haq di sini? Al-haq di sini adalah Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan nafsu khalqihima mustamilun 'alal haqqi wa annahu awjadahuma liya'buduhu wahdahu la syarika lahu wa liya'murul ibada wa yanhahum wa yuthibuhum wa yu'aqibuhum ya. Al-haq di sini
yang menyertai penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan keduanya melainkan agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik, ya, tidak berbuat syirik. Dan agar Allah SWT menurunkan perintah dan larangan kepada hamba-hambanya. Kemudian apa? Kemudian memberikan mereka pahala atau memberikan mereka hukuman, ya, memberikan mereka hukum. Jadi al-haq yang menyertai pencipta langit dan bumi adalah seperti itu. Wa qala ta'ala wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dhannul ladzina kafaru, ya. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya dengan batil, ya, dengan sia-sia, dengan batil. Itu seperti itu adalah sangkaan orang-orang yang kafir, ya. Surat Shad ayat ke-37. Wa qala ta'ala wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun, ya. Dan Allah ciptakan langit dan bumi bil haqq, ya. Bil haqq itu artinya disertai dengan kebenaran atau menyertai kebenaran. Wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun, dan agar setiap jiwa akan diberikan balasan atas apa yang dia perbuat, wahum la yudlamu, dan sekali-kali mereka tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat ini menyebutkan bagian daripada kebenaran tadi itu, ya, bahwa setiap jiwa akan diberikan balasan, ya, setiap akan diberikan balasan atas amal perbuatan mereka. Ayat yang terakhir adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ayat ini lebih jelas, ya, bahwa tujuan daripada Allah SWT menciptakan kita semuanya adalah untuk beribadah, ya. Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan liya'budun artinya adalah liwahidun, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, ya, dengan ibadah, dengan sebenar-benarnya makna ibadah. Dan ibadah ini merupakan salah satu dari 4 istilah dalam Al-Quran yang harus difahami dengan benar, ya. Ada ibadah, ada al-ilah, al-uluhiyah, ada ad-din, agama, ya, ada ar-rob. Apa itu arti ar-rob? Apa itu arti al-ilah, Tuhan, ya? Apa itu arti ad-din, agama? Apa itu arti al-ibadah? Ketika salah kita memahami 4 istilah ini, maka kita bisa keliru dalam memahami ayat-ayat yang mengandung 4 istilah ini, ya. Ibadah, al-ilah, ad-din, ar-rob, atau ar-rob, al-ilah, ad-din, al-ibadah, ya. Contohnya adalah ketika Fir'aun mengatakan wa qaumuhuma lana abidun, itu Sadiman, ya, wa qaumuhuma lana abidun, ya. Fir'aun merendahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, juga menganggap remeh Bani Israel dengan kalimat yang sangat pas, ya, sangat dalam sekali, menyatakan kondisi Bani Israel ketika itu. Apa itu Musa dan Harun, ya? Sementara umat kaumnya mereka berdua, kepada kami mereka beribadah, kepada kami mereka ya'budun, wa qaumuhuma lana abidun. Tetapi artinya bukan berarti kemudian Bani Israel menyembah-nyembah Fir'aun, kan tidak, ya. Tetapi itu menggambarkan betapa kaumnya Nabi Musa dan Nabi Harun ketika itu tunduk kepada Fir'aun, tunduk. Jadi makna ibadah yang difahami oleh orang Arab itu adalah mengandung ketundukan, ketaatan, ya. Secara bahasa juga ada arti berkumpul,
orang beribadah itu orang berkumpul, ya, tunduk, taat, patuh, meskipun dia tidak kelihatan mengerjakan ibadah secara ritual, ya, secara ritual, tapi itu adalah ibadah. Maka ini harus dia pahami secara benar, ya. Maka makna ibadah di sini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara tauhid itu dibagi 3 menurut para ulama, ya. Nanti kan kita pelajari lebih lanjut. Ada tauhid rububiyah yang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang menciptakan, memberikan rezeki, ya, mengatur, mengelola kita semuanya, ya, menentukan takdir segala sesuatu, ya. Kemudian ada tauhid asma dan sifat, ada juga tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya Dia yang berhak untuk diibadahi, ya. Ini pertanyaan yang kedua dan juga jawabannya dijelaskan di dalam beberapa ayat, ya. Beberapa ayat yang kalau kita baca kembali ayat-ayat ini sangat mudah untuk kita pahami, karena perkara akidah itu di dalam Al-Quran lebih banyak dijelaskan dan juga lebih mudah, ya. Pertanyaan yang ketiga, ma ma'nal abdi, ya. Apa itu pengertian al-abdu ataupun hamba? Ya, jadi tanya jawab dalam kitab ini dibuat saling bersambung, ya, saling berkaitan dan bersambung, ya. Pertanyaan berikutnya itu memperjelas apa yang disebutkan di pertanyaan ataupun jawaban sebelumnya, ya. Kita tadi berbicara tentang kewajiban pertama seorang hamba, yaitu jawabannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang apa itu artinya hamba? Ya, artinya hamba itu apa? Ma ma'nal abdi. Apa itu artinya hamba? Al-abdu, ini jawabannya, ya. Al-abdu in urida bihil mu'abbadu. Al-abdu in urida bihil mu'abbadu, ya, hamba. Kata-kata hamba itu kalau yang dimaksud adalah urida, itu diinginkan dari penyebutan kata ini adalah al-mu'abbad. Mu'abbad itu adalah sesuatu yang ditundukkan, sesuatu yang ditundukkan, diratakan. Nah, itu namanya al-mu'abbad, ditundukkan. Maka artinya adalah al-muzallal al-musakhkhar. Artinya adalah sesuatu yang ditundukkan, ya, ditundukkan. Maka kalau artinya yang dimaksud adalah ini yang ditundukkan, fahuwa bihadzal ma'na syamilun li jami'il makhluqat minal awalimil ulwiyah was sufliyah, ya. Maka dari arti ini, dengan arti ini, bihadzal makna itu arti, ya, sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Syamilun, dia meliputi, ya. Ada penerbit syamil, itu berarti artinya syamil itu meliputi jami'ul makhluqat, meliputi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu di atas maupun di bawah. Artinya semua makhluk di langit dan di bumi adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, min aqilin wa ghairihi, baik itu yang berakal, berakal, wa ghairihi, dan juga makhluk yang tidak berakal, ya, tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya. Wa rotbin wa yabisin, rotbin itu yang basah maupun yang kering. Maka ada korma rutop, itu adalah korma basah, korma muda, ya. Wa rotbin wa yabisin wa mutaharrikin wa sakinin, dan makhluk yang bergerak maupun yang diam. Mutaharrik itu bergerak, ya, haroki itu bergerak. Wa sakinin itu diam, ya. Sakin itu diam. Sakinah itu tenang, berarti sakinah itu tenang. Sakinah, mawaddah, wa rahmah. Nah, itu hafal semua insyaallah, ya. Wa zahirin wa kaminin. Zahir itu yang nampak, zahir nampak, ya.
Wa kaminin itu yang tersembunyi, yang nampak dan tersembunyi, semuanya adalah makhluk Allah SWT yang ditundukkan. Artinya semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'minin wa kafirin, orang mukmin maupun orang kafir. Wa barrin wa fajirin, wa barrin wa fajirin. Barrin itu orang yang baik maupun orang yang fajir, orang yang fasik. Wa ghairi dzalika, dan selain itu semuanya disebut sebagai hamba Allah SWT. Mukmin, muslim, kafir, fasik, munafik, hewan, berlindung ke hutan, memanggil kami dan kalian semuanya sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mengganggu kami. Binatang buas itu pada minggir semua ya, karena ada pasukan Islam yang masuk ke dalam hutan, itu karomah ya. Jadi semuanya itu masuk dan disebut sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Al-kullu, paragraf yang kedua, al-kullu makhlukun lillahi azza wa jalla marbubun lahu. Semuanya makhluk lillah, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Marbubun lahu, ya, diatur, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Marbubun lahu, musakharun bitaskhirihi, ya, ditundukkan oleh Allah SWT ya, ditundukkan dengan aturannya ya. Wa mudabbarun, ini juga sama, diatur ya, bitadbirihi, dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walikullim minhuma rasmun yaqifu alaihi, dan bagi keduanya ya, bagi semuanya itu ada garis ya, yang dia berarti di situ ya. Wa haddun yantahi ilaihi, dan ada batasan di mana dia hanya sampai batas itu ya, batasan di situ. Kullun yajri li ajalin musamma la yatajawazuhu mithqala darratin, semuanya berjalan sesuai dengan ajal yang ditetapkan ya, batas yang ditetapkan, tidak melebihi sedikit pun ya, tidak melebihi mithqala darratin, sebiji sawi pun ya, sekecil pun, sedikit pun tidak melebihi. Qala ta'ala dzalika taqdirul azizil alim, itulah ketentuan Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui ya. Allah itu maha perkasa tapi juga maha mengetahui, tidak hanya sekedar perkasa, tapi Allah maha mengetahui ya. Wa tadbiril adlil hakim, dan aturan Allah SWT yang maha adil dan maha bijaksana. Sudah adil, bijaksana, ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama ya, hamba Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua, beliau melanjutkan wa in urida bihi, dan apabila yang diinginkan dari kata-kata al-abdu, urida itu dari kata-kata aroda yuridu ya, aroda yuridu, ana uridu, saya mau, ingin ya. Al-abid, al-muhib, al-mutadallil, kalau yang diinginkan, yang dimaksudkan adalah hamba yang mencintai, Allah Subhanahu wa taala dan yang tunduk ya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khussadzalika bil mu'minin, maka arti yang dimaksud ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau yang dimaksud adalah mereka yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepadanya, maka makna hamba itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Alladzina hum, yaitu mereka orang-orang yang ibaduhul mukramun, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa auliya'uhul muttaqun, dan wali-wali Allah yang bertakwa. Alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum
yahzanun alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, ya. Jadi kalau yang dimaksud makna yang kedua, maka disebut hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang beriman saja. Mereka hamba-hamba Allah yang mulia, dan mereka adalah wali-wali Allah yang bertakwa. Dilengkapi dengan alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, yaitu orang-orang yang tidak takut juga tidak bersedih, ya. Dan ini balasan yang sering Allah ulang-ulang di dalam Al-Qur'an, ya. Khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Khauf dan al-hazan, takut dan sedih, itu kira-kira disebutkan 60 kali dalam Al-Qur'an, ya. Dan sering disebutkan orang beriman itu tidak akan mendapatkan rasa takut, tidak akan mendapatkan kesedihan. Dan kita perhatikan justru amalan yang disebutkan menyertai kata itu, kata khauf dan kata hazan. Ada amalannya itu berupa infak, berupa beriman, ya, berupa sholat, berupa apalagi zikir, ya, dan begitu seterusnya, yang menjadikan kemudian orang beriman mendapatkan balasan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, ya. Takut dari apa mereka? Takut dari apa yang menimpa mereka di yaumul qiyamah. Jadi orang beriman ini tidak memiliki rasa takut terhadap apa yang akan menimpa mereka nanti di yaumul qiyamah. Lalu juga mereka tidak sedih. Sedih dari apa? Sedih dari urusan dunia yang terlewat. Ya, jadi orang beriman itu tidak sedih terhadap urusan dunia yang terlewat. Sedihnya orang-orang beriman kalau ada urusan akhirat yang terlewat. Ya, urusan agama, urusan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terlewat, itu adalah sedihnya orang-orang beriman. Kalau orang beriman itu tidak punya kesedihan dari urusan dunia yang terlewat. Tidak punya kesedihan, penyesalan untuk urusan dunia yang terlewat. Ini kalimat yang ditulis, yang dijawab oleh Syekh Hafidz Ahmad Al-Hakami, ya. Maka nanti silahkan direnungi lagi kalimat-kalimat beliau, ya. Beliau, ini buku ini termasuk pondasi dasar akidah, tapi dengan gaya penulisan, ya, dengan jawaban-jawaban yang menjadikan kita punya gambaran yang cukup bagus terhadap pembahasan masalah akidah, ya, komprehensif, ya. Dan ketika beliau mengatakan wali Allah yang bertakwa adalah mereka yang tidak takut juga tidak bersedih, ya, maka Syekh Hafidz Ahmad Al-Hakami adalah di antara para ulama yang sangat zuhud, ya. Beliau mengajar, kemudian beliau diberikan mukafaah, ya, diberikan gaji kalau disebut sekarang ini. Lalu beliau menolak di beberapa tempat, ya. Kemudian beliau menerima pemberian mukafaah itu, lalu beliau bagi, sebagian diberikan kepada keluarganya, sebagian diberikan untuk membiayai murid-muridnya. Nah, itu Syekh Hafidz Ahmad Al-Hakami. Beliau tidak memikirkan dunia, tidak resah terhadap dunia, ya, karena memang yang beliau cari adalah perkara akhirat, ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini pertanyaan yang ketiga, ya, bisa dipahami, ya? Bisa dipahami para ikhwan, akhwat, bisa dipahami? Ya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Mahyal ibadah. Kalau tadi pertanyaannya mahwal abdu, sekarang atau ma ma'nal abdi, ya, sekarang pertanyaannya adalah apa itu ibadah? Ibadah itu apa pengertiannya? Ya. Mengingat ibadah adalah kewajiban pertama tadi itu, ya. Jawabannya adalah al-ibadatu, ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali zahirati wal batinati wal bara'atu mimma yunafi dzalika wa yudaduhu, ya.
Beliau menjawab pengertian ibadah dengan pengertian yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yaitu ismun jami'un, ya, nama yang mencakup, meliputi. Makanya masjid jami itu adalah masjid yang umum, besar, meliputi banyak orang. Itu namanya masjid. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Nama istilah yang meliputi seluruh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Apa saja? Minal aqwal wal a'mal, dari perkataan. Aqwal jamak daripada qaul. Ya, qaul itu kita tahu perkataan, ya. Dari perkataan wal a'mal, dan perbuatan al-zahirah wal batinah. Perbuatan yang zahir, yang nampak maupun yang tersembunyi, ya. Jadi ada perkataan dan perbuatan yang nampak dan yang perbuatan yang tersembunyi, maka disebut dengan iman. Juga bisa kita pahami bahwa karena ini adalah masalah ibadah, maka ada ibadah yang nampak, ada ibadah yang tersembunyi, ya. Ada ibadah yang dikerjakan oleh anggota badan kita yang nampak, ada yang tidak nampak, tidak tersembunyi, yang tersembunyi, ya. Sehingga karena ibadah itu meliputi perkataan dan perbuatan, berarti ada perkataan dan perbuatan yang terlihat dan tidak terlihat. Ada perkataan perbuatan yang diucapkan oleh lisan, dikerjakan oleh anggota badan kita, tangan, kaki, dan sebagainya. Ada juga ibadah yang dilakukan oleh hati kita, ya, ada ibadah yang dilakukan oleh hati kita. Nah, dan ibadah yang dilakukan oleh hati kita tidak diwakili oleh tangan kita, ya, tidak diwakili oleh tangan kita. Nanti akan kita bahas lebih jauh ketika membahas masalah iman, ya. Seperti ada ibadah yang berupa takut, ya, al-khauf. Ada ibadah yang berupa al-mahabbah, cinta. Cinta itu kan gak pakai tangan, tapi pakai hati, ya. Cinta kepada pakai hati. Kemudian ada yakin, ya, ada ikhlas. Ikhlas itu adalah perbuatan hati yang tidak nampak, ya, tidak nampak, ya. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas, tidak ada kata-kata ikhlas. Biasa orang begitu nyebutnya, ya. Jadi ada ibadah, amal perbuatan yang memang tersembunyi, tidak nampak. Nah, itu biasanya diwakili oleh perbuatan hati, ya. Jadi hati itu ada perbuatannya. Makanya nanti dalam pengertian iman, Ibnu Qayyim mengatakan al-imanu qaulun wa amalun. Qaulul qalbi wal lisan, ya, perkataan hati dan lisan. Perkataan hati dan lisan. Wa amalun, amalul qalbi wal jawarih, perbuatan. Dibagi dua, perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Maka perbuatan hati itu tidak bisa diwakili oleh anggota badan kita, ya. Dan itu harus jauh lebih kita perhatikan untuk amalan hati. Baik. Jadi ini pengertian ibadah. Beliau tambahkan wal bara'atu mimma yunafi dzalika wa yudaduhu, ya. Dan berlepas diri, bara'ah. Bara'ah itu berlepas diri, ya, dari sesuatu yang menghilangkan. Yunafi itu menafikan, ya, yang menafikan ibadah atau berlawanan dengan ibadah. Yang menafikan ibadah atau berlawanan dengan ibadah, ya. Maka semua yang berlawanan dengan ibadah itu ditinggalkan, berlepas diri kalau kita ingin disebut sebagai hamba Allah dengan makna yang kedua, yaitu makna yang khusus untuk orang-orang yang beriman, ya. Kemaksiatan, kefasikan, kekufuran, kesyirikan, itu semuanya yang menafikan ibadah,
Ya, semuanya yang menafikan perbuatan dan perkataan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna ibadah. Mahiyal ibadah, ya. Nanti kalau ada ujian, ada pertanyaan, dijawab ini ya. Baik. Kita ke pertanyaan yang kelima, ya. Insyaallah bisa kita baca cepat ya. Mata yakunul amalu ibadah. Semakin kesini pertanyaan akan semakin lebih seru ya, dan selalu berkesinambungan, selalu terkait dan selalu lebih menjelaskan untuk pertanyaan sebelumnya ya. Maka perlu kita perhatikan. Mata yakunul amalu ibadah. Kalau tadi ibadah itu artinya adalah perkataan dan perbuatan, maka di sini pertanyaannya, kapan perbuatan itu dikategorikan sebagai ibadah? Kapan perbuatan itu dikategorikan sebagai ibadah? Al-jawab, idza akmala fihi syai'ain. Kalau dia menyempurnakan dua hal. Akmal itu kamal, kamal itu sempurna ya. Kalau ada namanya seorang itu kamal, berarti dia seorang yang sempurna. Doanya begitu namanya. Muhammad Kamaluddin ya, Muhammad terpuji Kamaluddin, sempurna agama. Nah, begitu kira-kira ya. Idza akmala fihi syai'ain. Kalau dia menyempurnakan ada dua hal dalam amal perbuatan itu. Kalau ingin disebut dikategorikan sebagai ibadah. Yang pertama, kamalul hubbi wa kamalul dzulli. Ya, kamalul hubbi enggak perlu terjemahkan ya. Apa artinya? Kang Uus, apa artinya? Kamalul hubb. Kamalul hubbi. Kesempurnaan cinta. Itu ya. Begitu ya. Sama ya, sama saja. Bisa dibolak-balik. Kamalul hubbi, kesempurnaan cinta. Ini harfiahnya gitu. Cinta yang sempurna. Ya. Ma'a kamalidzulli. Disertai dengan ketundukan yang sempurna. Adzul itu ketundukan yang sempurna ya. Kenapa bahasanya kamalul hubbi ma'a kamalidzulli? Karena kecintaan yang sempurna itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia itu enggak ada yang sempurna. Suami kepada istri juga tidak sempurna. Istri kepada suami juga tidak sempurna ya, dan tidak boleh melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya ya, apalagi yang belum ada istri dan suami ya, berarti masih setengah cintanya. Nah, begitu ya. Baik. Kalau Allah Ta'ala, apa dalilnya perbuatan kalau ingin dikatakan ibadah itu harus mengandung dua hal ini, kecintaan dan ketundukan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa yang sangat luar biasa ini ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Bahasanya bahasa yang penekanan di sini ya, menggambarkan besarnya kecintaan orang-orang yang beriman. Asyaddu itu ismu tafdhil ya, untuk menggambarkan lebih ya, tinggi dan lebih ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Surat Al-Mu'minun ayat ke-57. Sungguhnya orang-orang yang karena rasa takut kepada Rabb mereka berhati-hati ya, mereka musyfiqun, mereka berhati-hati terhadap siksa Allah SWT. Mereka takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Waqad jama'allahu ta'ala
baina dzalika wa qad jama'allahu ta'ala baina dzalika, dan Allah telah menggabungkan. Jamaah itu adalah seperti menjamak sholat ya, namanya menjamak sholat itu adalah menggabungkan dua sholat. Nah di sini Allah mengatakan wa qad jama'allahu ta'ala baina dzalika fi qoulihi, dan Allah telah menggabungkan antara keduanya dalam firman-Nya, innahum kanu yusari'una fil khairat, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam mengerjakan kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Penuh harap dan cemas. Ada harap, ada cemas, ada harap, ada takut deh. Jadi dua-dua ini harus ada dalam amal perbuatan kita. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami ya. Surat Al-Anbiya ayat ke-90. Jadi dua hal ini harus ada di dalam amal perbuatan yang ingin dikategorikan ke dalam sebagai ibadah ya. Kenapa begitu? Karena dalam ayat ini, khususnya ayat yang ketiga ya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ibadahnya apa di situ yang disebutkan? Kira-kira wa yad'unana raghaban wa rahaba. Itu ibadahnya apa di situ yang disebutkan? Ibadah apa di situ yang disebutkan? Doa. Ya, kenapa ibadah harus ada raghaban wa rahaba, harap dan cemas? Karena di sini disebutkan wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas ya. Maka doa itu adalah ibadah. Dalam hadis ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah intinya ibadah ya. Karena doa itu ada doa yang isinya meminta kepada Allah SWT, disebut dengan doaul masalah, ada doaul ibadah, ada doa yang berupa ibadah. Jadi ibadah sholat, saum, zakat itu adalah doa, yaitu adalah ibadah kepada Allah SWT. Maka ibadah ini kesimpulannya harus mengandung dua hal, harap dan takut ya, harap dan takut beserta dengan cinta ya, cinta kemudian tunduk dan patuh ya. Nanti Imam Ibnu Qayyim menggambarkan lebih jelas ya, bahwa ibadah itu ada tiga pilar ya, ada tiga pilar yang harus ada pada setiap ibadah ya. Yang pertama adalah mahabbah, yang kedua adalah ar-roja, harap, yang ketiga adalah al-khauf. Ini tiga pilar ibadah harus ada pada setiap amal perbuatan kita. Yang menarik dalam bahasa Arab, arti khauf, salah satu arti khauf adalah ar-roja. Salah satu arti khauf itu adalah takut, harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khauf itu takut, salah satu artinya dalam bahasa Arab adalah harap. Semakin orang takut kepada Allah, maka dia akan semakin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan arti daripada roja salah satunya dalam bahasa Arab adalah takut. Takut mengandung arti takut. Orang yang berharap kepada Allah, maka dia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang takut kepada Allah, maka semakin dia berharap, semakin dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain kalau kita takut sama orang. Kita takut sama orang ya, maka kita akan semakin menjauh, kan begitu ya. Di sini ada ketua yayasan, semakin kita takut sama Ustadz Uus, maka semakin kita menjaga jarak, kan begitu ya. Takut segan, nggak enak deh sama Ustadz Uus ya. Tapi kalau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harapnya akan semakin meningkat. Imam Ibnu Qayyim mengibaratkan seperti seekor burung. Seekor burung terbang, itu kepalanya adalah mahabbah, cinta yang akan mengarahkan dia mau terbang kemana. Kedua sayapnya adalah rasa takut dan rasa harap. Jadi kedua sayapnya itu adalah rasa takut dan rasa harap.
yang akan menyeimbangkan ibadahnya dia. Jadi harus ada ketiga-tiganya itu, ya. Allah baik. Jadi itu adalah syarat, ya, syarat sebuah amalan dikategorikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, ma alamatu mahabbatil abdi rabbahu azza wa jalla. Ma alamat. Apa itu alamat? Tanda, ciri. Apa itu ciri? Ya, alamat. Apa itu tanda mahabbatil abdi rabbahu azza wa jalla? Apa itu ciri cintanya seorang hamba kepada Rabbnya azza wa jalla? Ya, mudah ya bahasanya ya. Apa itu ciri cintanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Cirinya apa? Cintai Allah Subhanahu wa taala. Al-jawab, alamatu dzalika an yuhibba ma yuhibbuhu Allahu ta'ala. Alamatu dzalika, tandanya ayyuhibba, dia mencintai ma yuhibbuhu Allahu ta'ala, apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tandanya apa? Dia mencintai apa yang Allah cintai. Wa yabghadha ma yuskhituhu, dan membenci, ya, membenci apa saja yang menjadikan Allah itu murka, Allah itu marah. Itu namanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau cirinya seperti itu, maka hasilnya apa? Hasilnya adalah fayamtathilu awamirahu, maka dia akan mengerjakan awamir, perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yajtanibu manahiyahu, dia akan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hasilnya kalau cintanya seperti itu, ya, mencintai Allah, apa yang Allah sukai, apa yang Allah cintai, dan membenci apa yang menjadikan Allah itu murka. Kalau ibadah itu perkataan dan perbuatan, maka ya apa yang Allah cintai ataupun apa yang Allah benci itu juga perkataan dan perbuatan, ya. Kalau ibadah itu ada perkataan dan perbuatan, dan iman juga ada perkataan dan perbuatan, maka lawannya yang Allah benci, yaitu kekufuran, juga ada perkataan dan ada perbuatan, ya. Nah, ini kaidah penting, ya, kaidah penting dalam masalah iman, ya. Nah, tidak cukup di situ, ya, tidak cukup sekedar melaksanakan perintah Allah SWT kemudian meninggalkan larangan Allah SWT. Wa yuwali auliya'ahu, dan dia berwala, loyal kepada wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia harus memberikan loyalitas kepada wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu wali Allah? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tadi di atas itu, ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sungguhnya wali Allah itu adalah mereka tidak ada rasa takut dan rasa sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu, yaitu orang-orang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Iman dan takwa yang menjadikan seorang itu menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, bukan turunan, ya, bukan juga keanehan, tapi karena beriman dan bertakwa seseorang disebut wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yu'adi a'da'ahu, dan dia memusuhi musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau cinta yang sempurna. Kan tadi di atas berbicara kamalul hub, ya. Loyal kepada wali Allah, kemudian memusuhi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala.
Walidha, oleh karenanya karena awsaqu ural iman al-hubbu fillahi wal bughdu fillah wal bughdu fihi. Dan oleh karenanya awsaqu ural iman, awsaq itu paling kuat ya, awsaq itu yang paling kuat. Uro itu adalah urwah, al-urwatul wuthqa ya. Urwah itu adalah ikatan. Oleh karenanya ikatan iman. Nah, terjemahannya dibalik ya. Awsaqu ural iman, ikatan iman yang paling kuat. Ya, ikatan iman yang paling kuat adalah al-hubbu fillah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Itu ikatan iman yang paling kuat. Ini bahasa ini diambil dari bahasa hadis ya. Awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah, itu hadis sahih ya. Jadi apa? Jadi mencintai Allah SWT itu mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah tidak sukai, kemudian melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, kemudian memberikan loyalitas kepada orang-orang beriman, memusuhi juga musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir. Itu namanya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Harus lengkap. Ya, lengkap, ada mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya, mencintai wali Allah orang-orang beriman, dan menunjukkan permusuhan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu satu paket ya, satu paket seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak boleh di stop di tengah, hanya meninggalkan larangan udah. Dia loyalitas kepada orang beriman, tidak menunjukkan permusuhan kepada musuh-musuh Allah SWT, maka itu tidak sempurna. Karena keikatan iman yang paling kuat, kata Nabi SAW, adalah mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi cinta dan benci itu sesuatu yang melekat pada manusia. Ya, sifat karakter yang ada pada setiap manusia itu ada takut, ada harap, ada cinta, ada benci. Nah, empat hal ini ya. Ini enggak semua manusia ada sifat itu. Ada apa tadi? Takut, harap, cinta, benci. Itu ada. Ya. Makanya kenapa nih senyum-senyum sendiri ya? Makanya Al-Quran mengatur betul 4 karakter yang pasti ada pada manusia ini. Diatur betul. Takutnya diatur, harapnya diatur, cintanya diatur, bencinya juga diatur. Siapa yang terkena aturan itu? Semua manusia sampai para nabi. Para nabi pun juga sama ya. Cinta dan bencinya diatur oleh Allah SWT sedemikian rupa. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ismail itu kan disebut dalam ayatnya falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Ismail itu sudah mencapai as-sa'ya, usia mampu sanggup untuk membantu orang tuanya. Yang punya putra kira-kira umur 7 tahun ya, mungkin mulai 5 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun sudah bisa membantu orang tuanya. Wah, itu perasaan yang sangat luar biasa. Teh, tolong empel nih kamar. Nah, dia ngepel. Dia sudah bisa membantu orang tuanya ya. Mas, tolong jagain tokonya. Mas, tolong jualin ini. Sudah bisa bantu orang tua. Itu usia yang dimaksud dalam ayat itu ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Itu kan bagi orang tua sangat luar biasa ya. Perasaan orang tua tuh sudah dididik sekian tahun, sudah mulai bisa bantu orang tua ya. Tetapi perintah yang keluar apa? Untuk disembelih. Ya, itu menguji cinta seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah lama tidak diberikan putra. Beliau menurut riwayat diberikan putra itu di usia ke-80 tahun ya. Jadi yang belum punya putra
kan belum 80 tahun ya. Jadi beliau diuji sekian lama tidak punya putra, kemudian diberikan putra. Sudah gitu dipisahkan lagi dari Palestina sana sampai Mekah, itu kan dipisahkan, disuruh hijrah, diletakkan di Mekah, ya, lembah ghairi dzi zar'in, ya, tidak ada tumbuhan satupun yang tumbuh di situ. Karena memang Mekah itu isinya batu-batu semuanya, ya. Itu untuk mengelola cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, untuk mengelola harapnya, untuk mengelola agar supaya Nabi Ibrahim tidak terikat, ya, tidak mencintai anaknya melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka 4 karakter ini melekat pada semua manusia, ya. Takut, harap, cinta, dan benci, semua ada pada manusia. Makanya Islam mengatur, Allah SWT mengatur semuanya. Baik. Sehingga cinta yang ikatan iman yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya terakhir, bimada arafal ibadu ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Bimada, dengan apa? Mada, apa? Bimada, dengan apa? Arafal ibad, hamba itu mengetahui. Arafa ya'rifu, ma'rifah tadi kan, ada ma'rifah itu kan pengetahuan. Berarti arafa akar katanya sama, ain rofa, maka maknanya bisa ada kesamaan. Mengetahui, pengetahuan. Bimada arafal ibadu ma yuhibbuhullahu wa yardahu, ya, dengan apa hamba-hamba itu mengetahui apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-jawab, arafuhu bi irsalillahi ta'ala al-mursal. Mereka mengetahuinya, arafuhu, ya. Kalau di atas ada arafa karena bentuk tunggal, kalau di bawah arafuhu karena ini menunjukkan plural, ya, jamak, banyak orang, ada wawunya di situ. Arafuhu bi irsalillahi ta'ala al-mursal. Mereka mengetahuinya dengan cara Allah mengirim utusan. Wa inzalihil kutub, dan dengan menurunkan kitab-kitab. Amiran bima yuhibbuhullah wa yardah. Isinya memerintahkan dengan segala sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahian, nahi mungkar, nahian melarang, larangan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahian amma yakrahuhu wa ya'bahu. Wa bidzalika, dan dengan itu semuanya, diutusnya Rasul, diturunkannya kitab, isinya larangan dan perintah, qamat alaihim hujjatuhud damighah, maka telah tegak hujjah Allah Subhanahu wa taala yang tegas, yang nyata. Wa dhaharat hikmatuhul balighah, dan telah nampak hikmahnya yang luhur, yang tinggi, ya, yang nyata. Jadi hujjah Allah itu dengan mengutus para rasul dan juga menurunkan kitab, ya. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala rusulam mubasysyirina wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Rusulan, dan diutusnya para rasul mubasysyirin, ya, tugasnya adalah memberikan kabar gembira. Mubasysyirin itu kabar gembira. Maka misionaris itu bukan mubasyir karena nggak membawa kabar gembira, ya, tapi munassir, orang yang mengkristenkan, ya, misionaris, ya, menasranikan. Wa mundzirin, dan memberikan peringatan. Li'alla yakuna linnasi, agar tidak ada bagi manusia
'ala Allahi hujjah, atas Allah itu ada alasan. Tidak ada alasan bagi manusia, alasan bahwa mereka tidak mengetahui kebenaran, alasan bahwa mereka tidak tahu kewajiban. Nah, tidak ada alasan setelah diutusnya Rasul. Wa qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasul. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, wallahu ghafurur rahim. Ya, jadi ini dalil-dalil bahwa seorang hamba mengetahui apa yang Allah cintai itu lewat para nabi, lewat kitab-kitab yang Allah turunkan, ya. Maka orang yang mencintai Allah, dia harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini barangkali yang kita bahas pada siang hari ini. Kita sampai pada pertanyaan ke-7, ya. Pertanyaan ke-7, di mana pertanyaan ini saling berkaitan, saling menjelaskan, ya. Maka diharapkan untuk tidak terputus, ya, membacanya, karena semakin menguatkan dan bisa kita baca kembali nanti di tempat masing-masing untuk kita sama-sama murojaah. Pertanyaan yang sampai pertanyaan ke-7, kita sudah memahami apa itu ibadah, ya. Bagaimana amal perbuatan dikategorikan ibadah. Di situ ada beberapa hal yang ditekankan, ya. Di antaranya adalah adanya cinta dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah amal yang tersembunyi tadi, amalan hati, ya. Amalan hati tadi itu yang merupakan bagian daripada ibadah itu sendiri, ya. Tapi barakallahu fikum, ya. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan, tidak ada halangan insyaallah pada Senin berikutnya. Kita lanjutkan pertanyaan ke-8 dan seterusnya dari kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah atau li'tiqadi Taifah An-Najiyah Al-Mansurah, karangannya Syekh Hafidz Ahmad Al-Hakami, ya. Ikhwan akhwat yang memfotokopi jauh lebih bagus karena bisa memberikan coretan di situ, ya. Entah itu mungkin arti atau beberapa faidah, beberapa faidah ilmu yang kita bahas pada siang hari ini, ya. Baik, kita akhiri dengan foto majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.